yang ada di balik kejadian ini. Sudah barang tentu setiap zaman, sudah barang tentu setiap saat dalam kehidupan manusia membutuhkan kepada apa yang disebut dengan suri tauladan. Sudah barang tentu manusia mempelajari apa yang seharusnya dipelajari untuk diambil pelajaran di dalam kehidupannya keseharian sampai sakaratul maut menjemput manusia tersebut. Tiada madrasah yang paling mulia, tiada kelas yang paling agung, tiada pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berbagai pelajaran yang sudah Allah berikan semenjak dunianya Allah Subhanahu wa taala ini tercipta, kecuali seluruhnya. Bahkan para anbiya Allah, para rasul Allah, para ausia Allah, para malaikat muqarrabin, orang-orang mukminin, mukminat yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya memperingati majelis ratapan suci Abi Abdullah. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh jiwa-jiwa, oleh pikiran-pikiran serta hati yang terkadang kita pun mempertanyakannya. Kenapa kita memperingati malam-malam duka Abi Abdullah? Kenapa kita memperingati dan mengadakan sampai-sampai diciptakan suasana sedih untuk memperingati marasim Abi Abdullah al-Husain bin Ali bin Abi Thalib? Jawabannya tiada lain adalah ma aktsarul ibar wa ma aqallul mu'tabirin, sebagaimana Nabiul Akram Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya yang disampaikan kepada Amirul Mukminin dan disampaikan kepada kita semua, bahwa ma aktsarul ibar, betapa banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari berbagai macam kehidupan yang ada pada manusia. Tetapi alangkah sedikitnya manusia mengambil pelajaran tersebut. Dan pelajaran yang paling agung, madrasah yang paling mulia, sehingga bisa merubah berbagai kehidupan manusia di dalam tingkahnya, di dalam polanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain madrasah Karbala. Anbiya Allah Subhanahu wa taala meratapinya, Rasul Allah Subhanahu wa taala menangisinya. Bahkan jauh sebelum terjadi pembantian manusia kelima Ashabul Kisah ini, para anbiya Allah, para Rasul Allah memperingatinya dan menangisinya, dikarenakan ada momen tersendiri, ada pelajaran tersendiri yang bisa menghantarkan manusia di setiap zaman menuju kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya, mari kita lihat bagaimana madrasah kelas yang ada pada alma mater Karbala ini. Esok kita akan memperingatinya, lusa akan kita memperingatinya sampai kepada puncaknya Asyura. Tiada lain, seluruhnya kita akan mengambil dari lautan hikmah, lautan ma'rifah yang sudah disuguhkan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya dan para sahabat setianya, untuk diambil dari berbagai macam pelajaran yang begitu singkat, hanya bulan, dan terjadi pada puncaknya Asyura, untuk kita ambil di dalam kehidupan kita. Madrasah Karbala mengajarkan kesetiaan. Madrasah Karbala mengajarkan kesabaran. Madrasah Karbala mengajarkan bahu-membahu sesama teman dan kawan. Madrasah Karbala mengajarkan bagaimana ketaatan kepada maulanya. Madrasah Karbala mengajarkan bagaimana menjadi makmum yang baik, menjadi makmum yang setia, menjadi makmum yang mengikuti langkah jejaknya kaki para pemimpinnya yang mulia. Madrasah Karbala mengajarkan berbagai hikmah, lautan hikmah
hikmah ma'rifah yang di dalamnya menghantarkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Karbala juga di lain pihak, di seberang musuh sana, yang dilakukan oleh berjasad manusia kelakuan binatang, Bani Umayyah, Yazid yang terlaknat beserta para pasukannya. Madrasah Karbala juga mengajarkan bagaimana kita harus terhindar dari sebuah yang bernama kezaliman. Madrasah Karbala juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghindar dari sifat ingkar terhadap pemimpinnya. Madrasah Karbala juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menjauh dan sangat jauh untuk menjauhi berbagai macam yang bernama kemaksiatan, berbagai macam yang bernama kedurhakaan, baik itu kepada Allah, Rasul, dan keluarga Rasul yang sudah dititipkan oleh baginda Rasul. Sehingga dari jutaan miliaran pelajaran yang ada pada Madrasah Karbala yang dipimpin oleh manusia kelima Ashabul Kisah ini, mari kita bumikan di dalam zaman kita saat ini. Kenapa di antara mereka ada yang setia? Kenapa di antara mereka ada yang ingkar? Kenapa di antara mereka ada yang tunduk dan patuh? Sementara di lain pihak mereka membelot dan menyimpang dari pasukannya. Kenapa di antara mereka penduduk Kufah saat itu mengirimkan surat kepada Abi Abdullah Al-Husain? Ratusan surat datang kepada Al-Husain agar datang ke Kufah, agar datang ke Kufah sana, dan mereka akan berbaiat menanti kepada maulanya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai di dalam suratnya mereka kepada Abi Abdullah Al-Husain untuk mempercepat kedatangan beliau. Sampai-sampai di dalam tulisan-tulisannya mereka kepada Al-Husain mengatakan al-ajal, al-ajal, al-ajal. Cepat ya Imam, cepat ya Maulai, datang ke sini, kami siap menyambutmu. Taubahnya dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar imam zaman kita, sahibul asri wal zaman, arwahuna lahul fida, kita melantunkan doa, Allahumma ajil li waliyikal faraj. Ya Allah, percepat kemunculan walimu, hujahmu, untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Taubahnya dengan kita saat memohon doa al-faraj kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassulkan kepada imam zaman, Allahumma kun li waliyikal hujjat ibn al-Hasan ila akhir. Oleh karenanya, pelajaran yang ada pada Abi Abdullah Al-Husain, Madrasah Karbala, orang-orang yang bersama Al-Husain dan orang-orang yang ingkar dan menyeleweng juga membelot kepada Al-Husain ataupun dari Al-Husain, ini butuh sebuah kajian, ini butuh sebuah makrifah, agar na'udzubillah kita di zaman saat ini yang kita sedang menanti sahibul asri wal zaman, arwahuna lahul fida, tidak terjadi sebagaimana warga Kufah di saat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib hendak datang ke Kufah, di saat Al-Husain hendak datang ke Karbala, mereka alih-alih memeranginya. Bahkan ketika Asyura dikatakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam riwayat, Al-Husain menyebutkan satu demi satu manusia saat itu, bukankah kalian yang mengundangku kemari? Tapi kenapa kalian berbelot dari kami? Bukankah kalian yang mengundang untuk kami datang cepat kepada kalian? Bukankah surat-surat ini yang kalian lontarkan kepadaku agar aku datang kepada kalian? Tetapi kenapa saat ini kalian tidak memberikan setetes air pun kepada putri-putri Rasul semenjak 2 Muharram menginjakkan kaki-kaki sucinya di tempat Karbala ini? Ini pelajaran, ini hikmah, ini ma'rifah. Sehingga mari kita lihat
dari jutaan makrifah, miliaran pengetahuan yang ada pada Madrasah Karbala, satu saja kita ambil. Dari lautan ini kita ambil satu tetes saja. Sehingga kejadian demi kejadian yang dialami di saat zaman Imam Hussein saat itu tidak dialami oleh kita. Naudzubillah, menyeleweng dari imam zamannya. Para ulama, para khatib, para muballigh menuliskan dan berbicara di mimbar-mimbar Abi Abdullah Al-Husain. Kenapa mereka membelot? Dan kenapa sebagian yang lainnya setia kepada Abi Abdullah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lebih dari dua jawaban dan tidak kurang daripada dua jawaban. Yang dua jawaban ini mewakili seluruh dari kehidupan perjalanan Abi Abdullah bersama keluarga dan para sahabatnya, juga dari mereka yang berbelot daripada Abi Abdullah. Pertama, kenapa mereka tidak setia? Kenapa mereka menyeleweng? Kenapa mereka tidak patuh dan tunduk kepada Abi Abdullah? Kenapa mereka tidak memegang prinsip yang utama? Kenapa mereka melihat kepada yang bernama fananya dunia ini, dan mereka lebih meraih kepada yang bernama kerusakan yang bernama dunia ini? Kenapa mereka seperti itu? Sementara di lain pihak, kenapa mereka walaupun esok hari di malam ke-10 Muharram Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dikatakan di dalam maktal, dikatakan di dalam sejarah, sudah menawarkan kepada para sahabatnya, silakan kalian, mumpung ini gelap gulita, yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diriku dan bukan kalian. Tinggalkan, silahkan menyelinap ke tempat dan kampung kota kalian masing-masing. Tapi apa jawaban daripada Ashabul Husain? Kenapa mereka memiliki ketegaran sampai sejauh ini? Kenapa mereka tidak mau meninggalkan Abi Abdullah Al-Husain? Kenapa mereka tetap sampai mengatakan, ya Rasulullah, mustahil kami meninggalkan manusia kelima Ashabul Kisah. Mustahil kami meninggalkan maula kami. Walaupun kami harus terbunuh, walaupun kami harus memiliki yang bernama pedang, kami akan perangi dengan pedang. Tidak ada pedang, kami akan lempari mereka dengan batu. Tiada batu, kami akan menggunakan yang bernama apa yang ada pada kami ini. Kami akan hadapi musuh-musuhmu ya Imam. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu walaupun satu jengkal dan satu detik sekalipun. Kenapa mereka memiliki keteguhan yang begitu hebat? Kenapa mereka memiliki yang bernama ketegaran yang tidak tergoyahkan oleh apapun? Bahkan esok akan terjadi yang bernama pembantaian dan bukan peperangan. Kenapa yang terjadi? Para ulama mengatakan tidak lebih sekali lagi dari dua dan tidak kurang dari dua jawabannya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka tidak memiliki basirah dalam memahami agama. Mereka tidak memiliki basirah. Mereka tidak memiliki kepekaan hati dan jiwa di saat memahami yang bernama agama. Karena agama bukan hanya sholat 5 waktu. Agama bukan hanya sholatul lail. Agama bukan hanya menghafal Al-Quran. Agama bukan hanya berada di mihrab. Bukankah kita mengenal siapa yang membunuh manusia terlaknat? Pembunuhnya ini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib salamullahi alaihi, yang selalu kita peringati di malam 19 Lailatul Qadar dan malam 21 di bulan Ramadan. Tidakkah manusia terlaknat ini Abdurrahman bin Muljam adalah mantan daripada pasukannya Maulana Amirul Mukminin? Tidakkah dia hafizul Quran? Tidakkah dia tidak pernah meninggalkan yang bernama sholat malamnya? Tapi apa yang ada di ujung daripada akhir kehidupannya dia adalah pengkhianatan, bahkan membunuh Maulana Amirul Mukminin Ali, menjadi manusia terlaknat dari mulai terciptanya dunia ini sampai akhir dunia. Artinya, kata khatib, kata para ulama, membahas tentang Madrasah Karbala bukan membahas tentang bagaimana cara ubudiyahnya mereka,
Membahas Madrasah Karbala bukan membahas tentang bagaimana Burer yang memiliki kepribadian sebagaimana pribadi agung yang dikatakan di dalam kitab Nahdlatul Husainiyah karangannya Said Abdul Husain Dastagir. Beliau selalu melaksanakan salat subuh dengan wudu salat isyaknya bertahun-tahun. Bukan hanya itu yang dibicarakan di dalam Madrasah Karbala. Yang dibicarakan di dalam Madrasah Karbala adalah bagaimana kita memahami dan memiliki basirah di dalam memiliki dan memandang kepada yang bernama agama. Bagaimana maknanya ini? Para ulama menyebutkan untuk memahami, untuk memiliki basirah agar kita memahami agama adalah pertama, manusia harus mengetahui tujuan daripada hidupnya. Tujuan penciptaan hidupnya di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tercipta? Apa yang harus dia lakukan? Dan bagaimana tujuan hidupnya saat melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah pasti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia harus mengetahui bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mencapai kepada kesempurnaan, untuk mencapai kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang tentunya bukan dalam bentuk materi, kebahagiaan yang tentunya dalam bentuk rohiyah, qalbiyah, ma'nawiyah. Para pecinta Abi Abdullah, para pengikut Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, tidak sedikit dari mereka orang-orang yang tidak memiliki harta, tetapi mereka mengikuti yang bernama jejak langkah Abi Abdullah dan bergabung istrinya, suaminya, bahkan ibunya. Mereka tidak memiliki harta, tapi kebahagiaan bersama maulanya. Karena mereka memiliki basirah. Memiliki basirah untuk melihat cara beragamanya. Di saat manusia memiliki tujuan menuju kepada yang bernama kebahagiaan, sudah pasti dikatakan tidak mungkin kebahagiaan itu tercapai kecuali dengan yang bernama satu kata, yaitu itaat. Yaitu taat, yaitu setia, yaitu tunduk, yaitu patuh, yaitu tidak menyeleweng, yaitu tidak berbelok. Ini makna daripada taat. Sehingga orang yang tidak taat mustahil dia akan mendapatkan tujuan hidupnya yang bernama kebahagiaan. Dan orang dikatakan taat sehingga dikatakan muti'in lillah wali rasul, wali ahli baiti Rasulillah. Itu hanya satu kata dan tidak lebih. Apa? Al-iltizam bit-taklif, yaitu pelaksanaan kepada yang bernama tugas, pelaksanaan terhadap yang bernama taklif. Dan pelaksanaan kewajiban taklif ataupun tugas ini harus tepat waktu, jangan sampai tidak tepat waktu. Karena ada orang yang ingin melaksanakan tugas taklifnya sementara di luar daripada waktu, dan ini pun sebuah kesalahan. Sehingga pelaksanaan taklif ataupun tugas adalah ketaatan. Ketaatan adalah kebahagiaan, dan itulah tujuan daripada kehidupannya. Tugas taklif ini dikatakan oleh Imam Ali Khamenei hafizahullah di dalam cuplikan ceramahnya beliau tentang yang bernama Madrasah Karbala adalah jangan sampai pelaksanaan taklif ini di luar dan terlambat, di luar daripada yang bernama waktu yang seharusnya Anda lakukan. Lihat bagaimana orang-orang ketika di Madrasah Karbala, beliau katakan begitu. Di saat yang bernama Al-Husain membutuhkan yang bernama pertolongan, yang seharusnya mereka itu pergi dan menuju kepada Karbala membantu manusia kelima sahabat kisah ini, mereka tidak tepat waktu untuk datang. Padahal mereka menginginkan apa? Menginginkan membantu Al-Husain. Lalu kata Jalabar, sejarah tidak memuji mereka. Kita ambil contoh. Ada satu sahabat, bahkan sahabat ini adalah sahabatnya Maulana Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib, yang bernama Dharimah.
Saya mendengar dari seorang khutbah, dari seorang khatib. Dan saya belum baca kitabnya, tapi saya mendengar dari seorang khatib bahwa dari Mah ini ketika Al-Husain menuju ke Karbala, dia dari mana? Dari Kufah menuju ke salah satu tempat wilayah dekat dengan Yaman, sehingga berpapasanlah dengan rombongan Abi Abdullah Al-Husain. Dari Mah ini memiliki akhlak yang baik. Dari Mah ini memiliki budi pekerti yang luhur. Dari Mah ini adalah pengikutnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ketika berjumpa dengan rombongan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa, dari mana engkau dan mau ke mana engkau? Dari Mah. Aku dari Kufah, aku dari Najaf, dan hendak menuju ke mana-mana, hendak menuju ke keluargaku. Dari Mah, aku dan keluargaku menuju Karbala. Ayo berangkat menuju Karbala. Tawaran Imam Husain hanya sekali. Kata dari Mah, siap ya benar Rasulullah, aku akan bantu dan aku akan menyusul. Namun izinkan aku ini membawakan sebuah logistik untuk keluargaku yang sudah tanggung dibeli dari Kufah untuk hadiah oleh-oleh keluarga. Aku bawakan ini. Apa jawaban Imam Husain? Wahai dari Mah, jangan sampai kau terlambat. Pergi Imam Husain bersama rombongan ke Karbala. Dari Mah menuju dengan kudanya, menuju ke dekat yang bernama wilayah Yaman. Selesai memberikan yang bernama logistik ini kepada keluarganya, dari Mah keluar lagi dari rumah menuju Karbala. Dan ketika menuju Karbala, dari Mah bertemu dengan sebuah kafilah. Ditanya dari Mah ini, hendak kemana engkau? Aku hendak ke Karbala menuju Al-Husain dan akan membantu Al-Husain. Apa jawaban daripada kafilah ini? Terlambat engkau, kepala suci Abi Abdullah sudah di atas tombak. Kapan pelaksanaan kewajiban ini harus dilakukan? Jangan sampai terlambat. Sehingga yang nomor 2 yang dikatakan oleh para ulama, selain kita mengharuskan memiliki pengetahuan bahwa basiroh dalam memahami yang bernama agama, yang kedua adalah kita harus mengenal imam zamannya. Kita harus mengenal hakikat daripada imam zamannya. Sehingga Madrasah Karbala yang dipimpin oleh Abi Abdullah Al-Husain adalah imam zamannya saat itu. Dan Madrasah Karbala yang saat ini kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam zaman kita adalah Sahibul Asri wal Zaman arwahuna lahul fida, yang selalu kita mengatakan Allahumma ajil li walikal faraj. Sama dengan yang bernama surat yang dilontarkan oleh penduduk Kufah kepada Al-Husain, Al-Ajal, Al-Ajal, Al-Ajal. Sampai sejauh mana ukuran daripada mengetahui hakikat imam zamannya? Apa barometernya, wahai para ulama, wahai ahadits, wahai a'immah? Terangkan kepada kami, sehingga kami ingin mengetahuinya. Diterangkan oleh para ulama melalui contoh. Diterangkan oleh para khatib melalui yang bernama contoh-contoh, suri tauladan, jejak langkah manusia-manusia para kesatria Karbala. Karena sulit memberikan yang bernama pemahaman bagaimana mengetahui yang bernama imam zamannya di zamannya. Bagaimana 72 manusia suci ini, para pengikut Imam Husain ini, mengetahui hakikat imam zamannya. Sampai-sampai Syekh Mutahari mengatakan bahwa para kesatria Karbala tidak menggunakan logika manusia seperti kita. Para kesatria Karbala menggunakan logika syahid. Logikanya para syuhada. Sehingga mereka mencapai yang bernama syahadat. Rintangan apapun diterjangnya. Apa yang dimaksud dengan mengetahui hakikat imam zamannya?
adalah simple. Ulama menuliskannya melalui hadis an-nabawi wal a'immah alaihi wasallam. Apa? Di depan matanya hanya imam zamannya, tidak ada selainnya. Di depan jiwanya hanya imam zamannya, tiada selainnya. Rintangan demi rintangan, baik dari keluarga, dari istri, dari anak, dari tetangga, dari ekonomi, dari kawan, dari lawan, apapun itu, tidak pernah digobresnya. Yang dilihat dan yang terpandang, yang diutamakan hanya imam zamannya saat itu. Kita bisa memberikan yang bernama contoh tersendiri. Bagaimana Ashabul Husain bin Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan pengetahuan di mana mereka semua mengenal persis hakikat daripada imam zamannya. Bagaimana Habib bin Madahir ini ketika mendapatkan yang bernama sebuah surat dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang ketika tanggal 2 di bulan Muharram sudah menempatkan kaki sucinya Al-Husain beserta keluarga para sahabatnya, sebagian sahabatnya di Karbala. Salah seorang putrinya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bertanya, "Abah, di mana pasukan kita?" Karena musuh-musuh pasukannya sudah menabuh yang bernama genderang, pagi, siang, malam, dikepung. Mana pasukan kita? Kata Imam Husain, nanti pasukan kita akan datang. Di saat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menyebutkan seperti itu, Imam Husain menuliskan sepucuk surat. Selain Imam Husain menuliskan beberapa surat di Mekah, menuju kepada Basra, menuju kepada tempat-tempat tertentu yang di situ ada tokoh-tokoh kabilah saat itu, untuk membantu. Ayo berangkat menuju Karbala. Di antara salah satunya adalah ada sahabat yang bernama Sa'id bin Murrah At-Tamimi. Jauh dia di sana dari tempat yang bernama Basra. Basra dengan Karbala ini jauh. Basra ini sampai perbatasan dengan Iran, tapi masih Iran. Jauh di sana. Sa'id bin Murrah At-Tamimi ini dikatakan bahwa ketika pagi hari mendapatkan yang bernama berita Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib sudah berada di Sahara Karbala dan membutuhkan bantuan, spontan bertanya dan berkata kepada ibunya, "Ya Ummah, alayya bi farasi wa sayfi." Mana pedang dan kudaku? Katanya yang bernama ibunya ini, Sa'id, bukankah engkau baru kemarin melaksanakan dan melangsungkan pernikahan bersama istrimu? Baru satu malam. Kemarin dia melaksanakan yang bernama pernikahan. Paginya, baru satu malam paginya, Sa'id meminta yang bernama pedang dan kuda. Kemudian kata uminya, "Ila aina anta ya Sa'id?" Mau kemana engkau pergi wahai Sa'id? Kata Sa'id bin Murrah, mau menuju kepada seruan Al-Husain. Katanya uminya, "Sebentar dulu, engkau bicarakan dulu dengan istrimu. Bukankah baru kemarin engkau melaksanakan pernikahan? Bicarakan baik-baik dengan istrimu bahwa engkau akan pergi." Di saat pembicaraan seperti itu, istrinya keluar dari ruangan satu kepada ruangan di mana Sa'id dengan ibunya ini sedang berbincang. Kata istrinya, "Ya benda ammi ila aina?" Wahai putra pamanku, kebetulan putra pamanku adalah sepupunya. Artinya Sa'id ini menikah yang bernama sepupunya. "Ya benda ammi, hendak kemana engkau?" Apa jawaban daripada Sa'id? "Ila man huwa khairum minni wa minki wa min kulli." Aku akan pergi kepada seseorang yang paling terbaik. Terbaik daripada aku, lebih baik daripada aku, lebih baik daripadamu, dan lebih baik daripada seluruhnya. Nah, ila
Ibunya bertanya lagi, kemana engkau akan pergi? Faqalat, kemudian berkata Sa'id bin Marrah ini, beliau katakan bahwa ila Abi Abdullah bin Husain, menuju kepada Abi Abdullah bin Husain di Karbala sekarang, membutuhkan yang bernama bantuan. Spontan ibunya berkata kepada Sa'id, fajazakallah ya waladi Abdul Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang bernama pahala yang melimpah kepadamu wahai Sa'id, putraku, atas Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu Sa'id bersiap, selendangkan pedangnya, bawa perbekalan, kemudian menaiki kuda. Ketika hendak menaiki kuda, kemudian ibunya berkata kepada Sa'id, sebentar dulu wahai Sa'id, bukankah aku yang mengandungmu selama 9 bulan? Wahai Sa'id, bukankah aku yang malam-malamnya gak bisa tidur? Aku ini adalah ibumu, selalu mengayomimu, selalu mengasihimu, selalu membesarkanmu. Bukankah demikian wahai Sa'id? Katanya Sa'id, benar wahai ibu, engkau punya hak atas aku. Apa sekarang ini yang akan kau titipkan kepada, ucapkan kepadaku, karena itu adalah hakmu dan kewajibanku untuk melaksanakannya. Apa jawaban daripada si ibu, sahabat si ibu Sa'id ini? Putraku ya bunayya ya Sa'id, kalau nanti kamu jumpa dengan Al-Husain, sampaikan salamku kepada Al-Husain dan sampaikan kepadanya bahwa syafaati untukku kelak di hari kiamat. Samina ya ibu, aku akan menyampaikannya. Berangkat Sa'id di hari itu juga. Basrah menuju yang bernama Karbala, jauh. Pagi, sore, siang, Sa'id terus menunggangi yang bernama kudanya, sehingga sampailah di Karbala. Ketika sampai di Karbala, apa yang disebutkan dan dikatakan oleh Imam Husain ketika melihat kuda yang ditunggangi oleh seseorang? Imam Husain mengatakan, As-Sa'id, apakah engkau Sa'id? Jawaban daripada Sa'id, Naam yabna Rasulillah, benar, aku ini Sa'id, wahai putra Rasulullah. Kemudian Imam Husain spontan mengatakan, wahai Sa'id, apa yang disampaikan oleh ibumu untukku? Ketahuilah, ini adalah pelajaran tentang ideologi dan akidah. Di saat Imam Husain mempertanyakan apa yang ibumu sampaikan untuk Basrah begitu jauh, Al-Husain di Karbala, tetapi Al-Husain tahu tentang apa yang diamanatkan dan diucapkan oleh ibunya Sa'id. Artinya seorang hujjah, seorang imam tahu apapun dan bagaimanapun, tahu di mana seluruh dunia ini. Sehingga betul-betul kita harus meyakini bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh kita, kesendirian kita, dalam kebersamaan kita, dalam komunitas kita, Imam Zaman pasti tahu akan langkah kita. Ketika Imam Husain mengatakan bahwa wahai Sa'id, apa yang disampaikan oleh ibumu untukku? Sa'id berkata, wahai putra Rasulullah, ibuku menyampaikan salam kepadamu dan memohon kelak diberikan syafaat di akhirat. Spontan Imam Husain mengatakan, ya Sa'id, ummuka ma'a ummi fil jannah. Wahai Sa'id, ibumu dengan ibuku berada di surga. Indah. Sang ibu yang mengorbankan